Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita mau jawab salah satu komentar YouTube ya. Jadi saya izin share screen dulu komentar yang akan saya jadikan topik pada hari ini, yaitu dari Putra Setiawan Kunaivi 1651. Jadi kurang lebih 7 hari yang lalu, karena memang minggu lalu kita bikin vlog ya tentang dividen dengan capital gain mana yang lebih baik. Dan ya terima kasih, view-nya banyak, banyak yang sepertinya terbantu juga dari komentarnya. Dan salah satu yang menarik perhatian saya bahas IHSG. Kebetulan memang ini udah bulan Oktober dan hari ini 13 Oktober, hari Minggu 2024. Jadi saya pikir oke lah kita buat aja karena memang ada yang bisa dibahas dan hampir selalu IHSG di setiap bulan akan selalu dipertanyakan orang karena itu bisa membantu untuk mencari saham pilihan juga kan. Walaupun memang peran IHSG nggak besar banget buat portofolio seperti yang saya selalu bilang. Tapi kalau kita memperhatikan IHSG, kita secara nggak langsung menambah watchlist buat kita juga. Apakah blue chip sudah layak dibeli atau belum? Kenapa blue chip? Karena blue chip yang menggerakkan IHSG. Jadi kalau kondisinya kayak gitu, ya mengetahui IHSG tidak ada salahnya juga sebenarnya. Jadi saya akan coba bahas dengan tujuan membantu dan tentu saja seperti biasa saya selalu akan bilang apapun yang terjadi dari saya apa yang saya sampaikan termasuk kalau ada saham yang saya bilang bagus itu nasibnya selalu balik ke market. Dengan kata lain saya cuma membantu ngasih insight dan Anda harus cek lagi dengan segala info yang bisa Anda cari ataupun dengan skill yang Anda miliki lagi. Anggap saja saya cuma data tambahan. Kalau udah cocok sama convictionnya Anda dalam memilih saham, barulah beli. Kalau enggak, ya nggak usah dibeli. Yang penting kan Anda tahu aja insight-nya. Nah, sebelum kita mulai, ada lagi yang saya mau kasih tahu. Harap waspada ya, ini baru ketemu tadi pagi. Jadi ada salah satu DM di IG, ada follower saya kasih tahu bahwa dia ketemu di Telegram ada akun atas nama William Hartanto yang mana nawarin paket-paket beginian ya. Panjang amat, saya juga bingung bacanya. Contoh misalkan join hari ini 1 juta dan segala macam, tunggu 3 sampai 6 jam aja. Bohong banget nih, karena yang kenal saya tahu saya nggak mungkin nunggu saham 3 sampai 6 jam. Kadang-kadang 3 sampai 6 bulan yang ada ya. Jadi ini udah jelas tipuan banget dan setelah saya cari tahu akunnya ternyata dia pakai username-nya William Hartanto dengan O-nya 2. Ini yang di sebelah kiri. Jadi kalau yang baik hati mungkin saya minta tolong dibantu report ya karena ini jujur capek juga sih banyak yang bikin akun palsu kalau nggak nama WH Project ya nama saya. Masalahnya kalau sampai kena ada yang ketipu kan ya kasihan juga ya yang kena tipunya ya. Kalau dari saya sendiri kan saya nggak kenapa-napa ya. Walaupun saya juga nggak terima keuntungannya juga gitu kan. Tapi saya nggak terima keuntungannya, kerugiannya juga nggak ada sebenarnya. Paling cuma nama baik doang karena nama saya pakai-pakai. Tapi kalau saya udah buktiin bahwa itu bukan dari saya, sebenarnya nggak akan jadi masalah buat saya. Dan ini juga udah nggak masuk akal banget. Sejak kapan saya bikin paket sepanjang itu, paket lagi kayak jual ayam goreng aja udah gitu ya itu 3 sampai 6 jam. Itu bohong banget. Semua orang tahu saya adalah swing trader yang nggak mungkin mainnya jam-jaman. Ya, itu aja yang saya mau sarankan untuk hati-hati. Akun palsu banyak ya, dan saya juga nggak ngerti kenapa sekarang banyak banget yang mau pakai nama saya, nama WH Project buat nipu-nipu. Perasaan kami nggak segitu hebohnya, tapi kalau misalnya ada ya harus dibantu untuk dicegah gitu ya. Dan langkah preventif yang paling bisa saya lakukan ya tiap kali ada kesempatan saya kasih tahu terus. Harapannya jangan sampai ada korban. Tapi kalau misalnya di luar dari jangkauan saya tetap bisa ada yang kena, bisa nggak? Ya saya kira bisa-bisa aja, tapi ini udah langkah terbaik yang bisa saya kasih tahu, yaitu langsung di setiap medsos gitu. Supaya jangan ada yang kena. Oke, bagaimana nih HSG? Kita mulai dari grafiknya aja dulu. Sudah terbuka ya, di ini trading view. IDX Composite Index. Dan indikator yang saya pakai adalah volume, tapi TradingView tidak pernah memperlihatkan volume IHSG, nggak tahu kenapa, apa karena saya pakai yang gratisan atau enggak, ya nggak tahu lah, tebak-tebak nggak ada gunanya. Dan untuk MA selalu saya pakai indikatornya MA5 dan 20 ya, karena sejauh ini Anda bisa lihat juga, kalau MA5 itu paling gampang buat baca uptrend sama downtrend, dan MA20 biasanya untuk mengetahui reversal. Walaupun kalau di indeks kayaknya MA20 yang warna hijau ini nggak terlalu kepake ya, cepat aja baliknya. Tapi setidaknya MA5 kita bisa ukur. Karena kalau saat reversal bisa jadi bisa jadi resisten pertama. Misalnya kayak di sini di tanggal 26 Juni kan MA20 aja resisten pertama. Terus di tanggal 9 Agustus IHSG menguatnya sampai di resisten. Jadi kita tahu nih pengujian resistennya tuh di level berapa. Itu fungsi MA20 kalau lagi turun. Versinya saya. Oke. IHSG ini sekarang udah pekan kedua, menurut saya nggak jelek sih ya, udah berhasil bertahan di atas demand zone-nya 7430 sampai 7500 dan 7500 saja sudah bisa bertahan which is very good dan sekarang sudah ada
pergerakan yang konsolidasi. Jadi dari sini sebenarnya menurut saya sudah ada potensi penguatan. Oh berarti habis ini menguat dong Pak? Bisa, apalagi karena perhitungannya bulan Oktober adalah bulannya IHSG untuk mengalami window dressing. Ya, kalau yang masih baru di market, window dressing itu ya tiap 3 bulan terjadi ya, after rilis laporan keuangan, ada penguatan, nanti rilis laporan keuangan, barulah sell on news ya. Jadi kesannya kayak, kok laporan keuangan bagus, harganya malah turun. Nah, karena biasanya penguatannya terjadi duluan. Dan ini kalau lihat dari pergerakan IHSG, let's say dari 30 September aja turun jatuh dan mulai konsolidasi dari 7 Oktober sampai pada tanggal 11-nya, itu udah cukup bagus untuk mengatakan bahwa IHSG pelemahannya udah mulai terbatas. Nah, biasanya akan ada yang nanya saya pengambilan demand zone dari mana. Kalau ini kebetulan saya case-nya ambil sebenarnya di area ini. Saya pindahin dulu kotaknya. Jadi saya nggak IHSG sempat konsolidasi di area sini ya pada bulan Agustus. Jadi menurut saya ini harusnya jadi demand zone IHSG. Ya, saya membacanya sama kayak baca saham aja, di mana ada konsolidasi kan biasanya ada pertahanan dari pembeli yang mencegah penurunan itu terjadi. Nah, sehingga kalau misalnya masih ada penjagaan yang sama, estimasi saya IHSG bertahan di area ini. Kalau misalnya tepat, kita udah nggak lihat IHSG turun lagi di bawah 7430 atau 7400 lah kalau kita mau ambil support yang lebih level psikologis gitu ya. 7400 bisa dipertahankan dan itu sudah sangat bagus. Sehingga penguatan bisa mulai terjadi. Nah, saham-saham pilihannya apa aja saya akan coba bantuin buat tambahan. Tapi seperti biasa saya mau bilang, saya nggak bisa menjamin ini akan terjadi penguatan ya. Jadi cuman secara teknikal bagus sampai dengan data pada tanggal 11 Oktober alias hari Jumat terakhir. Itu kalau memang masih bagus ya kita bilang bagus, tapi apa yang akan terjadi pada hari Senin dan ke depannya itu kan di luar jangkauan semua. Jadi ya, Anda udah tahu disclaimer-nya. Dan saham pertama atau sektor pertama yang akan saya rekomendasi itu dari sektor CPO. Saham pertamanya adalah DSNG. Saya mulai buka grafiknya. Ya, ini ya kelihatan cakep banget MA520 di atas terus. Jadi kalau ada koreksi, Anda bisa ngincer nih koreksinya terbatas di mana. Kalau yang sudah terjadi sampai pada 10 Oktober, ini terjadi koreksi cuma sampai MA5, dia baru naik lagi. Walaupun beberapa kali turun di area MA20. Jadi strateginya simple sih. Kalau masih di atas MA5 dan 20, Anda bisa melakukan buy on weakness dengan mengukur kedua support ini. Let's say Anda beli misalnya di MA5 kok turun lagi gitu. Tapi di MA20-nya misalnya berapa? Sekarang ini MA20 berada di 865 ya. Misalnya dia turun sampai 865 dan tidak turun lagi, ya itu bisa jadi average down-nya di situ. Jadi strateginya kayak gitu dengan catatan trennya masih jalan. Bantahan umumnya di saham DSNG ini adalah ini saham yang lelet Pak. Betul, lelet. Tapi kalau lagi ada momentumnya, ada kalau ada historical yang selalu all time high. Dan ini lagi all time high juga. Itu kenapa saya lihat momentumnya lagi ada. Saya berani rekomendasikan untuk trading aja. Jadi untuk trading aja ya, jangan untuk holding karena nggak semua orang kuat simpan saham ini. Jujur aja. Banyak kok yang saya lihat kalau di forum-forum, bisa di Stockbit atau Telegram atau di lain-lainnya, itu ada aja yang ngomong DSNG ini leletnya bukan main. Tapi kalau dibilang leletnya jelek, enggak. Karena leletnya itu enggak turun, cuman nggak dinaikin juga. Nah, ketika momentumnya udah datang, even klien saya cuannya langsung segini. Ya, dia beli di 633, kemarin sempat 975, udah 53%. Asik kan? Jadi kayak beginilah performance DSNG ketika momentumnya udah dapet, ya baru ambil. Ketika momentum udah siap, Anda bisa langsung sikat dan cuan sudah di tangan. Langsung 53,95%. Not bad ya. Terus kita lanjut ke saham kedua dari CPO. Kalau bicara DSNG, maka saya akan rekomendasikan adiknya yaitu TAPG. Kenapa? Karena kakak adik satu grup, sama-sama Triputra ya. TAPG walaupun kalau saya ditanya akumulasi bagus sama mana, saya pasti bilang DSNG, tapi karena sifat dari kedua company-nya yang memang bergerak bersamaan, bidangnya juga sama lagi ya, itu ada kemungkinan potensi dia untuk keduanya bergerak mirip, jadi saya rekomendasikan buy juga dan sama untuk trading juga. Bahkan kalau perhatiin candlestick TAPG cenderung lebih liar ya, lebih banyak buntut di atas ya. Jadi sebaiknya memang buy on weakness aja kalau saham-saham seperti TAPG ini, atau ada kesempatan Anda baru ambil karena tiap kali naik akan ada yang guyur juga. Ya, terus saya merekomendasikan saham dari berikutnya dari properti. Kalau misalnya habis ini ada kos CPO cuma dua, karena menurut saya ini bukan kepada sektor rotation, melainkan karena cuma di saham-saham tertentu aja ada project tersendiri gitu. Jadi saya nggak bicara sektor rotation, nggak akan unggulin sektor tertentu di mana saya ada potensi menguat, di situ saya bisa mengatakan itu bagus gitu. Kalau misalnya jelek, mau sektornya bagus pun saya akan bilang itu jelek. Karena ingat di HSG itu sistemnya pembobotan. Kadang-kadang
Kayak sektor teknologi, kalau Gotoh atau Bukalapak naik, itu dianggap satu indeksnya bagus, padahal nggak semua saham-sahamnya bagus, cuma satu dua macam yang naik karena efek bobot gitu ya. Itu cuma contoh aja. Jadi Anda ngerti bahwa kalau saya merekomendasikan saham atau memberikan satu topik seperti yang sedang dilakukan di vlog ini bukan didasari oleh pengamatan terhadap keseluruhan saham di satu sektor, melainkan saham-saham tertentu aja yang memang menurut saya ada potensi penguatan. Kenapa saya rekomendasi CTRA? Nanti kalau Anda cek broker summary-nya, at least dari Agustus sampai September, dijamin ketemu ada akumulasi konsisten. Tapi saya nggak bahas di sini, kita bahas grafiknya aja. Ini CTRA mengalami penguatan yang cukup rapi, di mana kebaca kalau menggunakan Darvas Box. Ya, ini area satu, terus area keduanya Darvas Box lagi di sekitaran sini. Ini yang kalau pakai ilmu Darvas Box juga mungkin sama saya beda-beda tipis, tapi harap maklum kita yang penting pengamatannya sama bahwa penguatan dia terstruktur banget ya. Jadi area pertamanya itu di 1205 sampai dengan 1310, area keduanya di 1280 sampai dengan 1385 sudah lewat. Nanti box barunya di berapa saya juga belum bisa nebak-nebak ya, nggak perlu nebak juga. Tapi kalau misalnya memang kelihatan dari resistance sebelumnya, harusnya box baru akan terbentuk konsolidasinya pada area 1385 sampai resistance barunya berapa yang itu belum kita tahu sama-sama, nanti kita akan lihat pergerakannya. Intinya ini ada potensi penguatan, volume juga lumayan cakep. Kalau sentimen harusnya ada yang sudah tahu juga, ada newsnya soal penghapusan pajak perumahan ya, walaupun itu baru rencana setelah pelantikan Prabowo nanti sebagai presiden baru. Itu kalau sudah jalan ya memang bagus sih, walaupun untuk rumah yang udah jadi kan sama rumah yang pembelian rumah sendiri kan belum ada kenaikan yang signifikan. Jadi kita manfaatin sentimen ini untuk momentumnya aja. Memanfaatkan sentimen untuk momentumnya, bingung nggak? Tapi ya gitulah. Kedua dari sektor properti saya rekomendasikan CTRA. Patternnya mirip sama CTRA ya. SMRA, sorry, SMRA patternnya mirip sama CTRA. Dan pattern ini kelihatan box juga dengan resisten yang masih sama di 720. Dapat gambarnya di sini. Nah, areanya kurang lebih seperti ini. Jadi ini baru aja pengujian dari area resisten 720. Kalau misalnya break, barulah penguatan bisa lanjutkan. Perhatiin bahwa MA5 dan MA20 masih works juga di sini. Jadi seperti biasa sih saranin sih kalau bisa beli area support aja. Buy on breakout sih saya nggak pernah rekomendasi. Jadi kalau misalnya bisa area support baru ambil akan lebih bagus. Supaya mengecilkan potensi untuk nyangkut. Bukan potensi ya, potensi berarti hal baik, tapi resiko nyangkutnya lebih kecil. Ya, resiko nyangkut akan lebih kecil ketika Anda belinya di sekitaran area box ini, ketika breakout baru mulai profit taking. Kalaupun misalnya nggak breakout di resistance, Anda profit taking kan juga tetap profit gitu kan, daripada beli di resistance, habis beli harganya jadi resistance kagak naik-naik kan biasanya khawatirnya di area situ. Nah, bicara properti saya menemukan saham semen, yang mana emang biasanya kalau properti dianggap bagus, semen juga dilirik ya. Ini baru aja kelar pattern bullish flag, yaitu SMGR. Semen Indonesia. Kalau dulu orang baca Semen Gresik, saya nggak tahu ada perubahan nama atau enggak, karena saya dulu nggak trading saham ini, tapi baru terakhir-terakhir saya perhatiin. Oh, ternyata bullish flag atau pennant juga sama aja, sudah confirm. Dia punya neckline berarti sekitaran di 4.100 ya, dan dia terakhir closingnya 4.310. Ini juga mulai Senin Anda bisa perhatiin nih kalau ada koreksi terbatas misalnya jatuh gitu. Dan biasanya sih jatuh ya kalau tipikal IHSG, kalau candle panjang kan merah kan, kayak misalnya di 8 Juli ada 1 kali 2 bisa naik, cuman kecenderungannya habis candle hijau yang cukup panjang tuh ada pelemahan. Maksud saya kalau misalnya ada pelemahan, Anda bisa ukur sampai dengan 4.100 atau di atas 4.100 Anda bisa mulai melakukan pembelian. Pokoknya incar koreksi-koreksi aja, karena sebagian yang saya sampaikan di sini pergerakannya sudah naik. Agak-agak khawatir ya kan kalau ngasih rekomendasi begini. Soalnya kalau kasih yang masih di support, kelamaan. Walaupun ada aja pilihannya, tapi kalau mau yang lebih menarik, biasanya saya memang harus cari yang sudah posisinya agak naik. Anyway, saya mau cek dari INTP. Ini belum rekomend, tapi kita cek ya apakah bisa direkomendasikan juga atau enggak. Ternyata bisa. Ini dimensionnya baru aja kelar nih. Di sini areanya di 6750 sampai dengan 6, oh 7.000, sorry. Jadi 7.000 ini keluar dari dimension sudah bisa melanjutkan penguatan. Coba incar juga buy on weakness kalau bisa dengan
aturan bahwa dia jangan balik ke demand zone dia pada 7.000. Selama bertahan di atas itu, Anda bisa buy and hold, ikutin swingnya sampai ke berapa. Jadi kita nggak cari rekomendasi 3-6 jam ya, nggak kayak yang ditawarin Telegram palsu itu. Oke, saya kira sampai di situ aja dulu yang bisa saya rekomendasi. Karena sebenarnya sebagian big cap sepertinya tidak mendukung untuk penguatan IHSG yang signifikan di bulan Oktober ini. Walaupun tadi saya ngomong, kan bisa window dressing. Berarti big cap blue chip, gue beli big banks bisa naik dong. Mungkin teorinya seperti itu, tapi sampai saat saya lihat datanya di tanggal 11 tadi, sebelum bikin vlog ini, saya belum melihat kondisi yang cocok untuk direkomendasikan lebih awal. Yang ada nanti habis beli nunggunya kelamaan bete sendiri kan. Jadi saya coba cari yang bisa penguatannya agak lebih cepat, tapi tidak 3-6 jam. Bisa beberapa hari, dan itu berharap bahwa window dressing terjadi pada saham-saham second liner di bulan ini dan manfaatkan dengan baik karena biasanya kalau kita lihat historinya seperti video saya sebelumnya soal bulan September, ternyata ada bulan berikutnya yang lebih memungkinkan untuk IHSG merah agak lebih jelek, yaitu bulan November. Nanti kalau memang ada indikasi yang cukup jelek, mungkin kita akan bikin videonya lagi, kita bahas sama-sama. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak usah dibahas, ngapain nakut-nakutin orang kalau nggak ada perlu-perlunya gitu kan. Jadi sekian video saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Silakan like and dislike sebagai responden terhadap video ini dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.